Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Davata TV. Oke, buat kawan pajak yang luar biasa. Oke, banyak sekali ya untuk pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Bagaimana cara melaporkan yang memiliki bukti potong BPA 1 maupun BPA 2 untuk pengisian dan menuangkan SPT tahunannya di Cortex System ini akan sama saja ya. Dan ditambah apabila sobat pajak memiliki penghasilan sebagai afiliator, baik itu dari Shopee, TokTok ataupun Facebook Ads. Nah, yang jadi kendalanya TikTok dan Facebook Ads itu tidak langsung dipotong per masanya. Nah, untuk di Facebook Ads ataupun di TikTok, setahu saya ya, ini setahu saya, dan disclaimer juga ya, apakah sudah update mungkin mengeluarkan BP21 atau bagaimana entah ya, tapi saya ilustrasikan di dalam video tutorial singkat ini. Oke, silakan teman-teman masuk ke laman resminya Cortex, login menggunakan NIK yang memiliki bukti potong sebagai karyawan swasta ataupun ASN ataupun pegawai negeri. Silakan teman-teman login menggunakan NIK, kata sandi, dan isikan kode keamanan, lalu login. Nah, teman-teman akan dihantarkan ke menu dashboard home seperti ini ya. Silakan, buat teman-teman yang belum melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi di tahun 2025, silakan ya, simak videonya. Masuk ke surat pemberitahuan, pilih surat pemberitahuan SPT. Buat teman-teman yang belum pernah membuat, silakan buat konsep. Ya, oke. Kita ini saya sudah membuat draftnya, tapi kita hapus aja dulu ya, nggak apa-apa. Oke. Nanti kita isi barang-barang ya. Buat konsep SPT, pilih PPH orang pribadi, ketuk lanjutkan. Pilih SPT tahunan, pilih periodenya ya, Januari Desember 2025. Next, oke, normal, ketuk buat konsep SPT. Oh, ini berdasarkan ketentuan ya, karena saya penghasilannya di bawah PTKP, jadi ada notif seperti ini. Nah, berbeda lagi untuk kasus teman-teman ya yang penghasilannya mungkin di atas PTKP, ini tidak akan muncul. Oke, jika muncul seperti ini, silakan klik OK saja ya, abaikan. Buat konsep SPT. Oke, nah akan tampil seperti ini teman-teman ya. Ketuk di tanda pensil di sebelah tong sampah ya, lihat. Nah, maka teman-teman akan dihantarkan ke menu SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di halaman induk teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman kadang banyak yang bertanya ya, kenapa tidak otomatis terisi? Oke, jadi teman-teman boleh ikuti cara saya ataupun mungkin teman-teman ada cara yang berbeda, silakan ya. Silakan lakukan sesuai dengan cara masing-masing. Jika teman-teman hendak mengikuti cara saya, silakan lakukan. Kalau tidak, abaikan saja ya. Pilih metode pembukuan, pilih pencatatan, dan pilih sumber penghasilan. Pekerjaan saja, tidak melakukan kegiatan usaha, tidak melaksanakan pekerjaan bebas. Silakan. Jika teman-teman sudah melakukan metode pembukuan dipilih, sumber penghasilan dipilih. Nah, teman-teman jangan klik posting dulu ya. Silakan teman-teman gulir ke bagian paling bawah. Nah, di pernyataan silakan teman-teman checklist dan simpan konsep sampai ada notif sukses. Nah, scroll ke atas lagi ke bagian header. Silakan teman-teman posting SPT ya, agar bukti potong dan lain sebagainya otomatis terisi jika diketuk ya. Oke, kita coba posting. Oke, sampai ada notif status komplit. Teman-teman gulir ke bawah. Dashboard identitas wajib pajak. Di sini akan tertera semua ya identitas wajib pajak, kan ini tidak bisa dirubah. Sudah default dari Cortex System. Nah, yang bisa dirubah itu hanya poin 7, status kewajiban perpajakan suami dan istri jika status adalah PH atau MT, pisah harta atau memilih terpisah. Silakan teman-teman pilih ya, sesuai dengan kenyataan, apakah pisah harta atau memilih terpisah. Jika memang melaporkan sebagai orang pribadi kepala keluarga, boleh ya.
diabaikan saja ini seperti ini. Oke, lanjut ke dashboard B, ikhtisar penghasilan neto. Nah, karena teman-teman untuk kasus ini memiliki bukti potong A1 ataupun bukti potong A2, maka poin 1A ini dijawab ya. Nah, sukses. Maka akan otomatis terisi. Ini dari bukti potong A1 ataupun A2 dan penghasilan dari affiliate. E-commerce Shopee akan otomatis terkolek di sini. Oke, akan otomatis teman-teman ya. Ini digabung dengan bukti potong A1 dan A2 akan terakumulasi otomatis. Oke, lanjut ke pertanyaan 1B. Tidak ya, pekerjaan bebas tidak. Menerima penghasilan dalam negeri lainnya. Jika teman-teman memiliki penghasilan di luar pekerjaan, baik itu karyawan swasta ataupun ASN ataupun pegawai negeri, silakan teman-teman ketuk ya. Penghasilan dalam negeri lainnya bisa jadi sebagai afiliator yang tidak dipotong pajak per masanya seperti di TikTok ataupun Facebook Ads. Nah, nanti boleh teman-teman rekap dan akui secara self assessment ya. Oke, ketuk ya. Ataupun teman-teman mungkin di sepanjang tahun 2025 membantu jual beli pesawat terbang dan memiliki komisi dari itu, silakan akui di penghasilan lainnya. Oke, lanjut. Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Oh, tidak ya, karena saya berada di Indonesia. Lanjut ke dashboard C, penghitungan pajak terutang. Apakah Anda memiliki pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat sumbangan ya? Oke, karena kasusnya saya tidak. Jika iya memang ada sumbangan atau zakat, silakan teman-teman ketuk iya. Nanti akan dihantarkan ke lampiran 5 bagian A dan atau B. Karena kasus ini tidak, saya pilih tidak ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Penghasilan tidak kena pajak. Teman-teman pilih dengan kondisi yang sebenarnya. Ini karena saya memiliki K3 ya. Kawin dan memiliki 3 tanggungan. Oke. Nah, maka akan otomatis. Lanjut ke pertanyaan, apakah terdapat pengurang PPh terutang? Nah, untuk orang pribadi yang hanya memiliki penghasilan dari pemberi kerja, maka tidak ya. Ini pengurang PPh terutang itu seperti angsuran ya. Angsuran PPh pasal 25. Nah, itu akan mengurangi PPh terutang. Oke, karena untuk kasusnya saya tidak ada, maka ketuk tidak. Lanjut ke dashboard D, kredit pajak. Silakan teman-teman. Nah, di sini apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Nah, di sini akan ada 2 kasusnya teman-teman ya. Jika teman-teman memiliki penghasilan dari pemberi kerja, baik itu swasta ataupun pegawai negeri, ASN ya, silakan pilih ya. Sebagai affiliate, ini dari saya mengikuti affiliate Shopee juga. Nah, ini berarti yang sudah dipotong Shopee ataupun sudah dipotong pemberi kerja, nilainya akan terakumulasi di poin 10A. Oke, lanjut. Angsuran PPh 25 tidak ada ya. Lanjut ke 10D. Oh, tidak ya. PPh luar negeri tidak. Lanjut ke dashboard E, PPh kurang atau lebih bayar. Nah, karena tadi penghasilan saya sudah dipotong selama Januari hingga Desember, maka akan tertera di sini ya. Oh, ini kasusnya di BPA1 saya itu statusnya nihil. Nah, ini sudah dipotong e-commerce oleh Shopee. Nah, oke, ini statusnya akan lebih bayar. Tapi kita lanjut dulu ya, teman-teman. Jangan langsung lapor dulu. Nanti teman-teman simak videonya. Lanjut ke bagian F, pembetulan. Karena ini tidak ya, maka ini abaikan, sudah defaultnya seperti ini. Kolom G, dashboard G ya. Jika status SPT adalah lebih bayar. Nah, silakan teman-teman ya, ini dikembalikan melalui permohonan pengembalian pendahuluan. Ini cuman 1 ya, tidak ada pilihan lagi. Nah, silakan teman-teman jika sudah mendaftarkan rekening bank pribadinya, silakan ya. Maka tombol ini akan berubah menjadi biru ya. Available, bisa dipilih. Nah, bisa dipilih ya, silakan. Kompensasikan secara pendahuluan jika lebih bayarnya itu nominalnya signifikan begitu besar, boleh melakukan pendahuluan. Oke, karena ini belum ya, saya belum melakukan pendahuluan, akan mengisi lebih lanjut lagi, maka
tutup saja. Jika di sininya tidak aktif, silakan teman-teman boleh mendaftarkan terlebih dahulu di portal saya ya. Oke, next. H. Angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Tidak ya. Ini di bagian H ini ketuk tidak semua ya. Lanjut ke dashboard I, pernyataan transaksi lainnya. Nah, harta akhir tahun pajak. Silakan. Untuk teman-teman yang di 2024-nya menggunakan e-form, ini akan tergenerate otomatis ya, terakumulasi, terbawa ke sistem Cortex. Karena di 2024-nya saya tidak menggunakan e-form, maka ini akan diisi secara manual ya. Silakan simak terus videonya ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Oke, karena saya ada hutang, maka ketuk ya. Jika tidak, pilih tidak ya. Sesuaikan dengan kenyataan yang sesungguhnya. Oke. Karena hutang ini di 2024-nya saya juga tidak melampirkan, maka ini tidak tergenerate otomatis. Jika di 2024-nya menggunakan e-form, ini akan tergenerate otomatis ya, terbawa ke sistem Cortex terbaru. Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Oke, tidak ya. Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Oh, tidak ya. Ini untuk pertanyaan 14E sudah otomatis abu-abu ya, dipilihkan sendiri oleh Cortex. Nah, langsung ke 14G, menerima dividen. Tidak ada dividen, tidak. Lanjut ke lampiran tambahan. Ini akan otomatis ya. A, B, C otomatis sudah diisikan oleh Cortex. Dan D sampai E ini no ya. Di dashboard pernyataan, status lebih bayar ya, karena tadi ada kredit pajak yang sudah dipotong oleh Sophie, maka statusnya akan lebih bayar. Teman-teman checklist aja terlebih dahulu ya. Checklist pernyataan ini, simpan konsep. Oke, kita lanjut ke pengisian SPT tahunan orang pribadi. Scroll ke bagian atas, silakan teman-teman isikan ya di bagian L1. Nah, bagian L1 ini akan tertera ini ya, harta akhir tahun, utang, daftar anggota keluarga, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan, daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh selama tahun 2025. Untuk header ini akan otomatis terisi ya oleh sistem Cortex. Nah, silakan teman-teman kas dan setara kas ya. Oke, kita akan menginput secara manual teman-teman ya. Silakan teman-teman di list terlebih dahulu disiapkan kas dan setara kas ini isinya apa saja. Deskripsinya akan seperti ini teman-teman ya. Silakan pilih sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Jika tidak ada nominasinya yang disediakan Cortex, teman-teman boleh tuliskan setara kas lainnya ya. Ini isikan ya sesuai dengan nomor akun, saldo ya, banyak ya. Ini sekarang saldo Dana, OVO ataupun sejenisnya, silakan teman-teman boleh isikan di sini ya, di nomor akunnya ya. Nah, di sini teman-teman isikan atas nama wajib pajak pelapor ya. Nah, di sini ya nama bank atau institusi. Silakan isikan ya sesuai dengan kenyataan yang ada. Lanjut ke lokasi harta, pilih Indonesia atau sesuai harta teman-teman berada di mana ya. Tuh banyak pilihannya ya, atau di luar negeri, silakan pilih dengan kondisi lokasi harta yang sebenarnya, tahun perolehan ya. Karena saya di pelaporan tahun-tahun sebelumnya, ini di tahun 2022. Nah, lanjut ke keterangan ya. Silakan ataukah harta PPS, harta investasi PPS, silakan pilih. Jika memang PPS ataupun investasi, silakan pilih salah satu. Jika bukan keduanya, silakan boleh abaikan ya. Teman-teman ketuk simpan. Sudah diisi. Lanjut ke piutang, silakan teman-teman boleh tambahkan. Nah, ini deskripsinya ya. Piutang usaha, piutang afiliasi, piutang lainnya, silakan isi jika ada. Jika memang tidak ada, boleh diabaikan. Lanjut ke investasi sekuritas. Deskripsinya akan seperti ini ya. Saham yang dibeli untuk dijual kembali, saham non bursa, saham bursa, obligasi perusahaan, obligasi pemerintah, kontrak investasi. Nah, silakan teman-teman apakah memiliki, boleh diisi ya sesuai dengan deskripsi yang disediakan Cortex ya. Nah, untuk PT silakan saham non bursa ya. Jika teman-teman memiliki badan usaha seperti ini ya, CV, firma dan sejenisnya, silakan pilih. Nomor identitas bank penerima investasi, silakan teman-teman isikan NPWP badan usaha ya, NPWP PT-nya.
nomor akun, silakan isikan rekening bank PT tersebut ya. Jika ada isikan, jika tidak ada boleh di strip ya. Harga perolehan ini modal di store ya, saham di store-nya. Per tahun perolehan, PT-nya masih baru guys ya. Nilai saat ini masih sama ya, karena tidak menerima dividen ya. Silakan. Nah, ini untuk keduanya ya. Jika tidak ada, abaikan saja. Silakan simpan. Jika teman-teman memiliki lebih dari satu PT atau memiliki CV, silakan isikan satu persatu modal di store, tahunnya, dan isikan ya sesuai dengan data sebenarnya. Karena saya memiliki satu badan usaha, maka cuma satu ya PT. Lanjut ke harta bergerak. Silakan teman-teman boleh mengisikan ya. Jika teman-teman memang masih kosong dan hendak menambahkan, silakan ketuk tambah. Tipenya akan ada seperti ini teman-teman ya. Jika tidak ada deskripsinya yang seperti disediakan Cortex, boleh teman-teman harta bergerak lainnya. Nah, karena saya memiliki hanya sepeda motor ya, ingat di sini isikan ya. Silakan teman-teman isikan merek atau model, nomor polisi. Wow, nah ada nomor polisinya guys, dimasukkan ya. Nah, ini nomor polisi pun di input teman-teman ya. Awas jangan terlewatkan. Di sini bukti kepemilikan ya, atas nama pihak lain ataupun atas nama sendiri. Nomor identitas akan tergenerate otomatis teman-teman ya. Tahun perolehan silakan isikan sesuai dengan kenyataannya ya. Harga perolehan, waktu membelinya berapa atau waktu menyicilnya berapa. Nah, untuk nilai saat ini ya. Jadi kendaraan itu pas membelinya berapa. Nah, kan itu mengalami penyusutan teman-teman ya. Tidak selalu di harga perolehan kalau barang harta bergerak ini ya. Nah, teman-teman silakan cari range-nya di mbah Google ya, ketuk simpan. Nah, jika teman-teman memiliki lebih dari satu kendaraan atau harta bergerak, silakan tambahkan lagi ya. Oke, lanjut ke harta tidak bergerak termasuk tanah bangunan. Nah, pastinya teman-teman memiliki tanah ataupun rumah ya. Silakan isikan di sini. Silakan jika tidak ada nominasinya yang disediakan Cortex, boleh harta tidak bergerak lainnya. Teman-teman, nah harta lainnya karena saya tidak memilikinya, maka ini saya abaikan ya. Ini deskripsinya kan seperti ini teman-teman ya. Nah, ikhtisar harta akan terakumulasi ya. Silakan apakah hartanya sudah sinkron dengan pencatatan teman-teman atau belum. Kalau memang ada selisih, silakan koreksi lagi ya. Lanjut ke dashboard utang pada akhir tahun. Nah, silakan teman-teman isikan ya, tambahkan. Deskripsinya akan seperti ini teman-teman ya. Jika ada, pilih salah satu. Jika memang tidak ada yang disediakan oleh Cortex System, pilih utang lainnya. Nah, jika memiliki lebih dari satu utang, silakan tambahkan kembali teman-teman ya. Nah, lanjut ke dashboard C, daftar anggota keluarga. Ini akan terisi otomatis jika NIK dan kartu keluarga sudah terupdate. Lanjut ke penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan ya teman-teman. Silakan. Ini sebagai karyawan swasta ataupun pegawai negeri ASN yang memiliki bukti potong A1 dan A ataupun A2 di sini akan tertera teman-teman ya. Di bagian D, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Dan untuk bukti potong ya, penghasilan dari afiliasi Sofi akan otomatis terinput di sini ya. Dengan catatan si pemberi kerja itu memotong atas NIK kita BP21, maka akan otomatis terisi di dashboard D. Nah, dan jika memang teman-teman memiliki bukti potong lainnya, silakan teman-teman boleh tambahkan ya. Karena penghasilan saya sudah dipotong pihak Shopee, Adira, dan satu lagi pemberi kerja, maka akan otomatis tergenerate dan kalkulasi di sini teman-teman ya. Saya memiliki BPA1 teman-teman ya. Nah, ini BPA1 saya 49020. Nah, di sini akan sama ya. 49020. Ini untuk pengurangnya adalah biaya jabatan per tahun ya.
Teman-teman jangan khawatir ya, jika teman-teman melakukan kegiatan afiliator di Shopee, maka hasilnya akan tergenerate otomatis di sistem Cortex. Untuk penghasilan lainnya, teman-teman boleh merekapnya sendiri ya, seperti Facebook Ads ataupun TikTok ya, sebagai afiliator. Lanjut ke daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Di dashboard ini, jadi selama kita melakukan kegiatan bekerja ataupun sebagai afiliator, di sini ya sudah dipotong pajaknya per masa. Jadi seharusnya kita tidak membayarnya lagi, karena pajak yang dipotong e-commerce ataupun dari pemberi kerja itu merupakan kredit pajak ya, yang akan mengurangi PPh ya, penghasilan yang akan mengurangi penghasilan neto. Lihat, ini ada Shopee ya, sudah masuk semua Shopee. Walaupun tidak besar ya, saya masih afiliator magang teman-teman ya. Nah, ini kredit pajaknya akan tertera di sini semua teman-teman ya. Berarti saya memiliki kredit pajak cuma 17.000. Nah, untuk teman-teman yang mungkin penghasilannya lebih besar dan sudah dipotong oleh pemberi kerja selama tahun 2025, di sini akan tertuang semua ya, seperti di BPA 1 ataupun di BPA 2, di sini akan tertuang semua dan tergenerate otomatis oleh sistem Cortex ya. Oke, jika sudah di-input dan benar, silakan simpan konsep di dashboard B, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Oke, karena ini menu afiliator tidak ada, asumsikan di 2025 itu saya membantu jual beli pesawat terbang dan melakukan affiliate di TikTok dan memiliki penghasilan Facebook Ads ya. Jadi teman-teman silahkan catat self assessment, tuangkan di penghasilan lainnya, ketuk tambah. Nah, ini tersedia teman-teman ya. Apakah sesuai dengan deskripsi yang disediakan Cortex? Silahkan pilih. Jika memang tidak ada, boleh penghasilan domestik lainnya. Isikan nominal yang sudah teman-teman catat ya. Simpan, silakan simpan konsep. Oke, lanjut ke induk teman-teman ya. Lanjut ke induk dan scroll ke bawah. Silakan. Dan ini akan terisi secara otomatis teman-teman ya. Penghitungan pajak terutang, kredit pajak. Nah, di sini ada kredit pajak ya tadi ya, yang sudah dipotong oleh Shopee, teman-teman ya. Menjadi kredit pajak di sini mengakibatkan PPh kurang atau lebih bayar di sini ya, akan berpengaruhnya teman-teman. Nah, jika ini ada minus, berarti teman-teman memiliki kredit pajak atau lebih bayar. Maka teman-teman boleh ajukan dikembalikan melalui permohonan pengembalian pendahuluan. Jika memang ini lebih bayarnya cuma 3.000, nah ini 3.000 tidak terlalu signifikan teman-teman ya. Nah, berbeda dengan teman-teman mungkin untuk kredit pajaknya ini lebih bayarnya di atas 1 juta, 2 juta, bahkan mencapai puluhan juta, boleh ya, silahkan. Lebih baik permohonan pengembalian pendahuluan ya. Jika memang masih di bawah puluh ribuan, kita self assessment ya, ini bisa kita akui atau tidak. Nah, silakan teman-teman boleh memilihnya ya, sesuaikan ya. Berarti kita edit lagi ya, edit di L1, bukti pemotongan. Silakan teman-teman jika hendak mengakui atau tidak, bisa dihapus kredit pajak yang tadi kita miliki di L1. Nah, di daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh, silakan teman-teman yang mana yang hendak diakui. Nah, ini sebaiknya kita ikhlaskan saja ya, kita hapus teman-teman ya. Pilih salah satu, mana kredit pajak yang hendak kita akui dan kita melakukan permohonan pendahuluan ya, atau dana lebih bayar itu bisa kita tarik ke rekening pribadi ya. Oke, silakan teman-teman pilih ya. Jika untuk kasusnya seperti saya ini, lebih baik ini tidak diakui saja ya. Oke, kita coba untuk negara ya, walaupun kecil. Teman-teman pilih ya, yang mana yang hendak kita akui dan kita buang ya kredit pajaknya. Nah, kalau untuk saya biarkan ini di 14.200 agar kita bisa menyesuaikan di halaman induk ya. Silakan buat teman-teman yang mungkin agak bingung ya untuk memilih
kredit pajak mana yang hendak diakui, ya boleh teman-teman secara intens ya. Boleh japri-japri di profil kanal YouTube, ada nomor tertera. Ya, silakan. Jika sudah memang yang diakuinya cuma 14.200 ya, simpan. Ini self assessment teman-teman ya. Silakan mau diakui atau tidak semuanya silakan boleh dihapus ya. Tapi tidak untuk penghasilan ya. Kalau penghasilan kita hapus, itu kita diibaratkannya menyembunyikan penghasilan kita. Ya, maka itu tidak boleh. Ya. Sebaliknya, jika kredit pajak itu self assessment ya. Mau kita akui atau tidak silakan boleh teman-teman hapus ya. Simpan dan kita pergi ke induk teman-teman ya. Dan ini seharusnya statusnya akan nihil. Oke, teman-teman nggak usah posting lagi ya, karena ini sudah komplit. Di dashboard PPH kurang atau lebih bayar. Nah, usahakan di sini 0 teman-teman ya. Nah, di sini status SPT-nya pasti akan nihil. Scroll ke bawah. Nah, maka di sini akan tertera status SPT nihil. Checklist simpan konsep. Oke, teman-teman, silakan ya simpan konsep. Cek kembali apakah sudah semua tertuang dalam SPT tahunan orang pribadi. Jika memang ada selisih, silakan isi kembali dengan cermat dan teliti ya. Jika teman-teman memang lebih bayarnya itu signifikan, silakan teman-teman boleh melakukan permohonan pendahuluan. Nah, jika memang hanya puluhan ribu, teman-teman silakan boleh akui sebagian, boleh tidak diakui semuanya. Langsung dihapus semua dan tidak ada kredit pajak selain dari BPA 1 dan BPA 2. Oke, teman-teman silakan ya. Jika sudah terisi dengan benar dan sudah akurat, simpan konsep dan silakan teman-teman bayar dan lapor. Setelah menerima BPE, teman-teman sudah melaporkan dan finish di pelaporan SPT tahunan orang pribadi sebagai pegawai swasta, pegawai negeri, ASN, dan memiliki penghasilan dari affiliate. Mohon maaf jika penjelasan saya memang kurang dipahami, mohon maaf ya. Silakan teman-teman cermati, ini adalah basic pelaporannya ya. Jika memang masih bingung, silakan teman-teman boleh japri-japri di profile YouTube, ada kontak person. Oke, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai berjumpa di internet.